Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3, saya Resti Andiani dengan NPM 1022149, kelas C2 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan mengenai Ma'rifatullah, antara lain ahamiyatu ma'rifatullah, at-thoriq ila ma'rifatullah, al-mawani fi ma'rifatullah, dan tauhidullah. Yang pertama adalah ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu sangat penting. Hal ini berdasarkan hal-hal berikut. A. Al-Maudu, pembahasan tentang Allah yang sangat agung. Mengingat kedudukan Allah Ta'ala yang agung, maka penting bagi manusia untuk mengetahui, mengenal, dan mempelajarinya. B. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung dalil yang kuat, kuatu dalil. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab, dalil akli, akal atau logika. Dalil nakli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Dan yang ketiga adalah dalil fitri, fitrah atau naluri atau sunatullah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, ayat ini menyiratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah. Dan C. Ma'rifatullah menumbuhkan asimar, buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yakni meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Antara lain at-tumaninah, al-amnu, al-huriyah, al-barokat, dan al-hayatu thayyibah. Sementara karunia fil akhirah di akhirat yang akan didapatkannya yaitu dukhulul jannah dan mardatillah. Yang kedua adalah at-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Landasan ma'rifatullah. A. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. B. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam ini. Tahapan-tahapan ma'rifatullah terdiri atas syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat berisi perintah agung yang mengatur segala keadaan dalam kehidupan. Hukum sesuai dengan mana manusia harus hidup seperti yang diinginkan olehnya. Oleh karena itu, syariat menjadi petunjuk bagi tindakan manusia dan mencakup segala segi kehidupan. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya atau mendapat maqam, kedudukan yang harus ditempuh hambanya agar bisa sampai kepada Allah yang mempunyai sifat mahmudah, sifat baik. Hakikat merupakan pengalaman langsung kondisi mistis dalam tasawuf dan pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan dalam diri. Dan terakhir, ma'rifat merupakan salah satu aspek dari kajian disiplin ilmu tasawuf yang disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah yang tercermin dalam praktek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode jalan menuju ma'rifatullah. A. Zikrullah. Tujuan zikir adalah memusatkan perhatian. Maksudnya adalah mengingat Allah menghapus ingatan dari segala sesuatu selainnya. Jika seseorang sudah memusatkan perhatiannya, maka ia akan menyadari adanya berbagai godaan jiwa. B. Tafakur adalah perenungan mendalam yang menjadikan pembuka atau awal proses meditasi. Intinya, tafakur ini untuk merenungkan diri dari pikiran yang negatif agar pikiran menjadi bersih atau positif. C. Muqarabah adalah saling berdekatan. Maksudnya adalah dua pihak yang saling melindungi. Jadi sikap Allah menjaga dan melindungi manusia agar manusia di dalam hatinya juga menjaga dan melindungi Allah.
D. Muhasabah adalah menyeimbangkan perhitungan atau tepat dalam perhitungan. Maksudnya adalah memperhitungkan perbuatan dari pikiran manusia untuk mengetahui bahwa Allah yang selalu mencatat apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Dan yang terakhir ada wirid. Wirid bukan hanya mencakup doa kepada Allah, tetapi juga memohon ampunan di hari bannya. Jika sikap manusia terus-menerus dalam mengamalkan wirid, maka seluruh ingatannya akan terpusat hanya kepada Allah, baik dalam keadaan menyendiri ataupun di tengah-tengah orang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang sudah marifatullah akan merasa takut kepada Allah, menguasai gerak-gerik hatinya, selalu mengingat Allah Ta'ala, tidak tertipu oleh harta, merasakan manisnya iman, dan tulus dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga ada al-mawani fi marifatullah, penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan kepada Allah ada dua, yaitu sifat yang berasal dari penyakit syahwat dan sifat yang berasal dari penyakit syubhat. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat, syahwat antara lain kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua adalah sifat yang berasal dari penyakit syubhat, maradu asyubhah, yang terdiri atas kejahilan atau kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Yang keempat adalah tauhidullah, mengenal Allah. Pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tahwidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Tauhidullah atau bertauhid kepada Allah adalah hanya mengakui hukum Allah yang memiliki kebenaran mutlak, dan hanya peraturan Allah yang mengikat manusia secara mutlak. Tauhidullah terbagi tiga, yaitu rububiyatullah, mulkiyatullah, dan Allah yang abadi. Rububiyatullah yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatannya seperti mencipta, menguasai, memberi rezeki, mengurusi makhluk, dan lain-lain, yang semuanya hanya kepada Allah semata yang mampu, dan semua orang meyakini adanya Rob yang menciptakan. Mulkiyatullah yaitu mentauhidkan Allah terhadap pemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dan yang terakhir adalah Allah yang abadi. Tauhidul ibadah. Apabila tauhidullah tercapai dengan sempurna, maka disitulah tercapainya tauhidul ibadah. Karena asas tauhidul ibadah adalah tauhidullah yang mantap. Mengingkari tagut. Tagut adalah variasi bentuk dari kata tugyan, yang berarti segala sesuatu yang melampaui kesadaran, melanggar kebenaran, dan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya, tidak berpedoman kepada akidah Allah, tidak berpedoman kepada syariat yang ditetapkan Allah. Mengingkari tagut ada dua, yaitu menjauhi tagut dan tidak adanya syirik. Dan yang B adalah iman kepada Allah, yang terdiri atas mengabdi hanya kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Lalu ada akhtar asyirik. Apabila ketiga tauhid di atas ada yang tidak lengkap, maka seorang hamba bisa berkurang imannya atau bahkan telah keluar dari Islam. Bahaya syirik antara lain kezaliman yang besar, tidak mendapat ampunan, dosa terbesar, kesesatan yang jauh, dihapuskan amal, diharamkan surga, dan masuk neraka. Ini itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.